Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channelnya Via Revenian. Nah, untuk di video kali ini aku mau bikin review salah satu produk yang lagi senang banget aku pakai selama beberapa bulan terakhir ini. Bahkan aku sudah pakai cushion keduanya ya. Aku emang lagi senang banget pakai Pixi Dewy Cushion ini yang nomor 301 medium beige. Jadi review ini aku bikin itu bukan sebagai review yang first impression ya, tapi aku emang benar-benar udah pakai banget si Pixi Dewy Cushion ini karena aku sudah menghabiskan satu cushion ini. Lihat nih, ini udah kering dan udah buluk banget, dan aku sudah pasang lagi refillnya di case-nya ini. Jadi ini aku udah penggunaan kedua ya, karena yang pertama kan tadi cushion yang pertama sudah habis dan ini adalah cushion yang kedua. Aku tunjukin dulu ya kemasan kotaknya. Dia tuh teksturnya glossy. Terus di setiap sisi kotaknya ada berbagai macam informasi yang mungkin akan kamu butuhkan. Untuk casingnya sendiri, dia itu berbentuk bulat dan bertekstur glossy dengan stiker di belakangnya yang memuat nama shade dan tanggal kadaluarsa. Kemudian ini ya, ada stiker penutup untuk refillnya. Itu aku sengaja taruh di kaca biar aku bisa liatin ke teman-teman. Dan ini kacanya tuh memang masih ada plastik covernya gitu. Aku lupa buka dari pertama kali aku beli dan ini susah banget dibuka. Jadi kayaknya aku bakalan buka nanti aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review. Kita ngomongin dulu yang pertama adalah kemasannya. Jadi kemasannya itu dia bentuknya bulat dan emang sedikit bulky sih kalau misalnya menurut opini aku. Dan dia ini permukaannya itu teksturnya glossy, yang mana dia itu akan sangat mudah tergores. Tapi berhubung cushion ini nggak pernah aku bawa traveling, jadi emang bener-bener buat di rumah aja makainya. Aku nggak pernah bawa di makeup pouch karena pertama selain dia bulky juga buat apa aku touch up cushion gitu kan. Jadi ini masih bagus banget, masih mulus banget. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngisi sendiri refillnya itu juga sangat mudah, kayak tinggal ditekan gitu aja dia udah kelepas. Dan ini ada petunjuknya juga, open, itu geser ke sini dan tada, kamu udah bisa mindahin refill yang isinya baru ke case-nya lagi. Kemudian ditutup lagi dengan arah yang berlawanan, terus udah gitu dipasang. Nah, udah deh, gampang banget kalau misalnya kamu mau attach sendiri ataupun mau ngelepas sendiri. Next, talking about the applicator. Jadi menurut aku kualitas sponge aplikator dari Pixi Dewy Cushion ini bagus banget. Kenapa? Karena ini kan aku udah pakai ya, udah pakai yang kedua gitu. Ini sponge yang pertamanya itu udah aku pakai mungkin kira-kira 6 bulanan lebih lah. Karena aku beli si cushionnya ini pertama kali itu sekitar awal tahun atau akhir tahun yang lalu gitu deh. Dan baru aku pakai mungkin sekitar 6 atau 7 bulan, dan dalam jangka waktu itulah baru habis ini satu cushion. Dalam jangka waktu itu aku cukup sering cuci karena hampir setiap pemakaian aku langsung cuci karena aku nggak mau dia mendem gitu ya, karena kan keadaan tertutup dan dia basah. Apalagi kulit aku itu kayak prone to acne, jadi aku ngejaga banget juga supaya semua aplikator tuh tetap higienis. Nah, dari sekian waktu aku make cushion yang pertama itu ini sempat kebuka gitu sih itu dikit, tapi busanya nggak sampai yang keluar-keluar gitu loh. Untuk jangka waktu yang segitu lama gitu kan, aku bisa bilang ini sponsnya berkualitas bagus. Lalu hal lainnya dari sponge ini adalah dia permukaannya itu sangat-sangat lembut banget. Dan meskipun dia emang ngambil produk, tapi menurut aku sih nggak terlalu banyak ngambil produknya, tetap bisa mengaplikasikan produk dengan baik ke wajah gitu kan. Menurut aku juga dengan jumlah yang tepat juga, jadi nggak yang sekali tekan terus ketika kamu aplikasikan ke wajah terus lagi langsung kayak demplok gitu, ngeblok gitu, enggak. Terus untuk meratakan produk ke wajah juga ini enak banget. Kemudian bicara soal ingredients yang ditonjolkan oleh Pixi Dewy Cushion ini, aku sambil baca aja ya. Dia ini mengandung moisturizing botanical extract, yaitu olive oil, jojoba oil, dan yuzu extract yang melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri. Lalu ada smooth polish powder yang membuat formula menyatu di kulit serta membuat kulit halus dan lembut. Dan ini yang termasuk aku paling suka, yaitu dia mengandung SPF 23 dan PA++ sebagai perlindungan optimal terhadap sinar UVB dan UVA. Walaupun ini
mengandung apa namanya SPF yang menurut aku 23 itu kurang ya. Jadi emang sebelum menggunakan ini untuk skincare-nya itu aku tetap pakai sunblock favorit aku dulu. Selanjutnya bicara soal coverage, menurut aku tingkat menutupi dari Pixi Dewy Cushion ini tergolong medium karena biar bagaimanapun kamu menambahkan produk ini terus-terusan, menurut pengalamanku produk ini nggak akan bisa menambah coveragenya jadi full. Jadi emang dia untuk pemakaian sehari-hari menurut aku sih cukup banget ya, karena kalau aku perhatikan untuk daerah bawah mata buat aku itu cukup menutupi dan bikin mata jadi kelihatan lebih segar. Terus untuk bekas jerawat lumayan ya, walaupun emang masih ada peeking through gitu. Untuk jerawat sendiri yang masih nongol ini juga cukup lah menurut aku. Jadi emang sebetulnya kalau untuk penggunaan sehari-hari sih ini udah oke banget. Nah, bicara soal warna, ketersediaan warna dari Pixi Dewy Cushion ini cuman ada 4. Aku kurang tahu ya kalau dari 4 ini apakah bisa mengcater most of Indonesian skin tone atau enggak, tapi kayaknya sih emang kurang. Cuma untuk aku pribadi, karena aku punya warna kulit medium tan dan aku memilih warna nomor 301 yaitu medium beige. Walaupun mungkin teman-teman bisa lihat ya, warnanya itu agak sedikit lebih terang dari kulit aku, tapi itu masih bisa ditolerir. Soal finishingnya ini sesuai klaimnya ya, dia kan Pixi Dewy Cushion, jadi otomatis hasil yang diberikan juga dia memberikan hasil dewy, tapi nggak kelihatan berminyak sih. Aku juga kulitku berminyak, ini masih tetap wearable alias masih tetap bisa dipakai, masih tetap bersahabat untuk kulit berminyak, dan asal teman-teman mengaplikasikan bedak tabur atau bedak padat favorit kalian aja setelah menggunakan cushion ini. Nah, sekarang kita bicara soal performa dari cushion ini di kulit aku yang tergolong berminyak. Tadi waktu aku pertama kali dandan, aku menggunakan cushion ini di sekitaran jam 10. Aku nggak bisa nunjukin jam karena saat ini aku lagi recording pakai HP dan jam aku ada di dinding dan agak susah untuk bolak-balikin kameranya. Cuma tadi aku memang pakai produk ini dari jam 10 pagi dan saat ini sudah jam 12 teng, pas banget jam 12 dan sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi aku ingin coba gimana sih kalau seandainya cushion ini aku kenain air wudhu. Apakah dia luntur atau apakah seperti apa gitu. Tapi yang jelas dari jam 10 sampai jam 12 ini yang mana udah 2 jam penggunaan, so far masih bagus sih. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini udah mulai sedikit berkilau, tapi dikit banget, dan menurut aku itu masih wajar karena masih 2 jam. Mungkin nanti aku akan melakukan beberapa kali check-in, terutama setelah sholat, jadi teman-teman bisa tahu performanya di kulit aku gimana. Oke, kita mulai dengan check-in pertama. Sekarang udah jam 1. Jadi tadi aku udah ngaso dulu sebentar, makan siang, terus habis itu sholat zuhur. Sholat zuhur juga ini muka aku udah kena wudhu ya. Habis itu aku cuma touch up lip tint aja. Sekarang kita lihat performanya setelah kurang lebih 3 jam penggunaan dan setelah kena air wudhu gimana. Menurut aku sih masih oke ya untuk base makeupku. Cuma emang kalau di bagian cuping hidung sini nih, itu kayak ada penumpukan, sedikit ada penumpukan base makeup seperti bedak gitu. Dan di sini juga. Terus di daerah hidung sini itu pori-pori juga udah mulai kelihatan sedikit berminyak, tapi ini masih sangat aman banget untuk 3 jam penggunaan. Aku ngerasa setelah 3 jam pemakaian masih oke banget. Oke, ini check-in kedua. Sekarang sudah sekitar jam 4 sore, jadi kurang lebih udah 6 jam sejak pertama kali pengaplikasian Pixi Dewy Cushion ini. Kita lihat bareng-bareng gimana performanya, hasilnya. Karena aku tadi udah wudhu yang kedua kali, yaitu untuk sholat asar. Kalau misalnya lihat di kaca ya, di bagian hidung sini tuh udah sedikit mulai hilang karena bergesekan dengan sajadah tadi ya waktu aku sujud. Terus untuk daerah sini nih, yang ini itu dia itu masih berminyak banget dan ada produk build up. Jadi bedak dan cushion foundationnya itu dia kayak menumpuk di lipatan hidung gitu. Terus sekitaran hidung sini itu udah kelihatan mulai titik-titik di mana produknya itu berkumpul di pori-porinya.
Hai, ini checkout ketiga yang mana juga checkout terakhir karena sekarang ini sudah menunjukkan pukul 18 alias jam 6 sore yang mana berarti sudah 8 jam ya aku menggunakan Pixi Dewy Cushion. Kita lihat hasilnya seperti apa. Aku juga sudah menunaikan sholat maghrib, jadi officially riasan ini sudah 3 kali kena air wudhu. Kalau dari hasil pengamatan aku ya, tadi kan di check-in yang kedua itu dia di daerah sini, hidung yang sini itu sudah mulai hilang gitu kan, karena aku juga sholat dan melakukan gerakan sujud yang mana itu pasti kena ke sajadah, dan itu sangat wajar sih kalau misalnya memang kikis ya di sebelah sini. Nah, tapi sekarang produknya itu sudah mulai hilang juga di daerah sini nih. Di daerah sini udah mulai kelihatan hilang. Kalau nggak terlalu diperhatikan itu nggak terlalu noticeable ya. Sebenarnya juga kalau misalnya aku touch up itu akan membuat tampilan menjadi lebih baik. Kalau untuk bagian yang lain sih enggak ya, cuman maksud aku untuk bagian wajah yang lain itu masih oke banget, masih stay in place, bahkan jerawat aku bekas-bekasnya ini masih tercover dengan baik, maksudnya tidak ada perubahan, dalam artian nggak terlalu mengikis ya. Sedangkan untuk yang di daerah sini kan aku punya jerawat nongol nih di sini. Nah ini kelihatannya dia lebih jelas penampakannya daripada awal tadi aku pakai produknya. Jadi aku rasa sih emang air atau mungkin keringat itu bisa makin lama makin mengikis produk. Kemudian kalau dari minyak ini di sini masih aman. Maksudnya aku ngerasa ngerasa kalau si minyak wajah aku tuh di sini tuh ada gitu. Dia merembes si produknya, tapi nggak sampai yang gimana banget. Jadi aku pikir ini masih oke. Kemudian produk build up juga dia masih ada di daerah pinggiran lipatan hidung ini ya, di lipatan hidung ini dia masih tetap ada. Dan udah gitu setelah 8 jam ini yang aku lihat dia produk build up yang dimasuk ke pori-pori itu, karena aku punya ukuran pori-pori di hidung itu lebih besar daripada daerah wajah yang lain. Jadi segala produk dari foundation ataupun bedak biasanya memang suka ngumpul di situ. Dan kalau misalnya dilihat sih emang seiring dia produknya hilang juga di daerah sini, jadi itu makin memperjelas ada produk build up yang singgah di pori-pori aku. Nah ini kondisi aku udah ngebloating, aku cukup ngebloating pakai tisu aja, dan ternyata di daerah hidung itu dia cukup transfer, segini transfernya. Dan kalau untuk daerah lain dia nggak ada, dan karena emang nggak berminyak juga sih, nih tetap segini-gini juga. Terus setelah di bloating ternyata bagian hidung ini makin jelas gitu kalau produknya ternyata udah hilang, dan menyisakan produk build up yang ada di pinggiran sini lipatan hidung maupun yang ada di pori-pori aku. Nah sekarang aku mau touch up dulu aja supaya kita bisa lihat perbedaannya kayak gimana setelah touch up, karena kan tadi 8 jam sama sekali aku nggak touch up kecuali si lip tint. Nah sekarang aku udah touch up, ini ternyata tampilan riasannya emang lebih baik, tapi mungkin karena produk build up juga susah buat diapa-apain, dia tuh jadi aneh gitu daerah hidung aku sebelah sini. Jelas nggak sih? Tapi at least tampilannya jadi lebih baik daripada sebelumnya sih. Ini aku tambahin blush on juga karena tadi blush onnya udah kelihatan udah hilang. Overall dalam jangka 8 jam penggunaan tanpa touch up menurut aku ini cukup oke sih. Kalau misalnya bagian hidung emang sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat gitu gengges banget sih emang, karena apalagi dia ada produk yang hilang ya. Cuma menurut aku ya karena memang kondisi muka aku tuh kulitnya berminyak, jadi ya I'm fine with that, dan kayak udah berdamai aja gitu, karena emang most base makeup yang aku pakai itu biasanya memang tidak terlalu tahan di daerah hidung ini. So that's it my review for today. Aku harap review ini bisa berguna buat teman-teman, dan ingat juga setiap orang punya kondisi kulit yang berbeda dan hasilnya juga pasti akan berbeda. So thank you for watching and I'll see you soon. Bye bye.